Kapten Kian, aku butuh teknisimu untuk menyerang sistem pengawasan persimpangan. Beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menentukan lokasi berdasarkan pengawasan? Teknisi kami akan mencobanya. Posisi yang ditemukan adalah lokasi kita saat ini. Mereka telah menyebabkan gangguan yang serius. Penyaringan dan pemasangan rute baru mungkin akan memakan waktu sehari. Namun, kau menangani kasus 712 dengan sangat cepat. Menang. Nona Qin, tolong jangan ganggu teknisi yang sedang bekerja. Kau mengganggu pekerjaan resmi. Tuan Jun, kenapa kau memberikan komputer itu kepadanya? Jangan menunda pekerjaan teknisi. Ini nyawa yang menjadi taruhannya. Tuan Jun, Kapten Hao ada benarnya. Kenapa kau memberikan komputer itu kepada Qinran? Aku percaya padamu. Kau? Aku menemukannya. Itu benar. Lokasinya sudah ditemukan. Alamatnya adalah pabrik plastik terbengkalai di kota utara. Itu bahkan tidak memakan waktu 10 menit. Apa kau bermimpi? Minum tehnya ini. Aku hanya memasukkan 7 lembar daun. Ini tidak pahit. Aku sudah mengirim orang ke pabrik plastik terbengkalai di kota utara. Tuan Jun, kau sudah tahu sejak awal? Aku sudah menduganya sebelumnya, tapi baru sekarang aku mengetahuinya. Aku memeriksa berkas-berkas sebelumnya dan menemukan bahwa Qinran juga terlibat selama kasus 712. Aku kebetulan melihat lembar jawaban yang penuh dengan kode Morse. Aku tidak menyangka itu benar-benar dia. Kapten Kian selalu tanpa sadar menatap Qinran setelah memasuki ruangan. Reaksi bawah sadar tidak akan salah. Dengan kata lain, dia memainkan peran penting dalam kasus 712. Wow, berapa usianya 3 tahun lalu dan dia dapat membantu memecahkan kasus itu? Apa kalian berdua mencoba bersikap tidak normal seperti ini? Bos Qinran, apa kau ingin cemilan? Aku akan mengambilkannya untukmu. Apa kau lelah? Aku akan mengajakmu makan nanti. Sepertinya sikap Kapten Kian tidak terlalu dingin. Lihat betapa antusiasnya dia terhadap Qinran, menyajikan teh dan air, memperlakukannya seperti seorang ratu. Aku tidak menyangka Qinran memiliki keterampilan programan yang luar biasa. Mungkin lebih baik daripada teknisi di bergade ibu kota kita. Nona Qin, aku minta maaf atas ketidaktahuanku sebelumnya. Berhentilah bicara omong kosong dan ikutlah denganku untuk menyelamatkan orang. Baiklah. Apa yang terjadi dengan Kapten Hao tadi? Tidak usah bahas itu. Qinran, apa kau masih punya tugas yang belum selesai? Terima kasih, Seng Jun. Baiklah, aku masih harus menyelesaikan tugasku. Guru akan memeriksanya. Aku mau kembali dulu. Bos, kapan kau punya waktu untuk kembali dan menemui kami lagi? Ajari kami beberapa trik lagi. Baiklah Nona Qin, jangan dengarkan omong kosong mereka. Cepat kembali ke sekolah. Ayo kembali. Oke, ayo kembali. Bagaimana Kapten Kian setuju untuk membantumu? Dan bagaimana kau menemukanku? Aku bertanya pada Kapten Kian, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia sangat acuh tak acuh. Ada orang lain di sini. Ayo kita keluar dan bicara. Tidak perlu keluar dan tidak perlu menghindarinya. Dia telah menyelamatkan hidupmu. Apa kau bercanda? Apa yang bisa dilakukan gadis kecil seperti dia? Bukankah kau dan Kapten Kian yang menyelamatkanku? Teknisi tidak dapat memastikan lokasimu yang terganggu. Qinlah yang membuat sistem penyaringan data untuk menentukan posisimu. Kalau tidak, kau belum keluar. Bahkan teknisi di sekitar Kapten Kian tidak dapat menemukanku, dan pada akhirnya dialah yang membantu. Bagaimana dia tahu hal-hal ini? Itu benar, Qinran. Sejak kapan kau belajar pemrograman? Kau lebih profesional daripada teknisi. Itu luar biasa. Jangan ganggu aku sedang mengerjakan tugasku. Ada makan malam dengan Kapten Kian dalam beberapa hari. Kita bicarakan hal-hal lain nanti. Kapten Kian benar-benar setuju untuk pergi makan malam. Kupikir dia sangat dingin, bukan tipe orang yang suka makan di luar bersama orang lain. Hehehe, kau akan tahu nanti. Sudah kubilang Kapten Kian dan anak buahnya bersikap dingin dan acuh tak acuh. Mereka tidak hanya jarang bicara, tapi dia bahkan menolak teh yang kutawarkan kepadanya. Tuan Jun,
Kenapa Tuan Jun membawanya ke sini? Ini adalah pertemuan bisnis. Bagaimana kalau Kapten Kian marah melihat seorang siswa SMA? Silakan duduk, bos. Kau bisa minum ini. Aku secara khusus meminta pelayan untuk menambahkan gula batu. Aku juga memesan daging babi rebus iris dan ayam pedas kesukaanmu. Kau telah belajar dengan tekun, bos. Istirahatlah. Sudah kubilang kan? Kinran tidak bisa makan makanan pedas. Tangan kanannya baru-baru ini dijahit dan lukanya masih dalam tahap penyembuhan. Jahitan di tangan kanannya? Siapa yang melakukannya? Bagaimana pemulihannya? Aku baik-baik saja, sudah hampir sembuh. Jahitan tidak mudah sembuh. Tuan Seng, bagaimana keadaan tangannya? Apa akan ada efek sampingnya? Apa akan mempengaruhi ketangkasannya? Kami sudah menemukan dokter terbaik untuk merawatnya. Pasti tidak akan ada masalah, Kapten Kian, jangan khawatir. Kapten Kian, di mana sikap dinginmu yang biasa? Kau bertingkah seperti induk ayam. Sikap Kapten Kian terhadap Kinran sungguh aneh. Kemampuan komputer Kinran mungkin sebanding dengan Kuyang Wei. Dan Kuyang Wei dan Kapten Kian sama-sama dari kantor detektif, mungkin ke... Aku akan turun di sini. Terima kasih. Ih, apa yang dia lakukan di sini? Ran, masuklah ke mobil. Ibu ingin berbicara denganmu.